Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah raya hari ini, saya mau ajak kita sama-sama membaca 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh katakan haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat.
akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan. Kami bersyukur hari ini kita boleh dapat berjumpa kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami hari lepas hari. Hingga di hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami mau beribadahkan di Kau Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan membesarkan Engkau Tuhan hari ini. Kami bawa korban pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan atas pujian kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Engkau mau menjamah dan melawat setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia, Dia Yesus Tuhan. Oh, Dia kekuatan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Kau baik Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
setiamu lebih dari hidup Tuhan. Engkau baik dan teramat baik bagi setiap kami. Engkau cukupkan segala apa yang kami perlu Tuhan. Pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah sukacitamu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Memulihkan setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan Yesus. Untuk masuk lebih dalam lagi, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau rayakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau terima sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Sukacita surga yang daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersukacita, terima sukacita dari surga. Aku undang bangkit berdiri dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah
biasa, amin. Saya persilakan kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horabaya shandaralabaralaba. Horabaya shandaralabaralaba. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah semuanya manis Engkau dengar ya Tuhan Yesus. Engkau disukakan ya Tuhan Yesus dengan pujian penyembahan kami Tuhan hari ini. Oh Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang jadi kerinduan kami Tuhan. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis karena manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sebab Kau yang layak Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it Lakukan mujizat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Memulihkan setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita kembali boleh beribadah, sekalipun kita beribadah dalam ibadah online. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu saudara, percayalah bahwa ada berkat-berkat Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu untuk hari ini. Dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, kami hendak menerima firman Tuhan. Berkati kami oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin dimerdekakan, kami boleh semakin dikuatkan, bahkan kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh percaya bahwa
hari-hari ini kita sedang ada dalam masa di mana sebuah gerakan yang sangat luar biasa. Apa itu? Sebuah gerakan di mana Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa. Dan kita telah mendengar bahkan melihat informasi yang ada. Banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan. Banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Dan banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap mereka. Nah, saya sungguh-sungguh percaya saudara, bahwa setiap saudara saya adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi messenger Tuhan, khususnya di era Pentakosta ini. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita ke firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajak setiap kita supaya kita mengambil satu bagian untuk memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Terlebih saat ini saudara, mungkin setiap kita bilang, waduh waktunya lagi nggak baik ini. Lagi ada pandemi, lagi banyak orang sakit, lagi ekonomi lagi susah, dan banyak berita-berita yang membuat orang kehilangan pengharapan. Tapi dengar baik-baik, justru di saat itulah kita harus pergi kepada setiap mereka untuk menyatakan apa? Firman Tuhan. Justru saat itulah setiap kita menjadi messengersnya Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Firman Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Karena itu saudara, kita bilang begini, firman Tuhan adalah pelita bagi setiap jalan-jalan kita dan terang bagi setiap langkah kita. Haleluya, amin. Dan hari ini saudara, tema khotbah hari ini adalah The Messengers. Sama-sama katakan, I am the messengers. Saya adalah pembawa berita itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita buka nas Alkitab kita yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan nas Alkitab ini bersama-sama. Kalau saudara bisa buka Alkitab, kita buka bersama-sama saudara. Ayat pertama, Naamam, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dengar baik-baik, kondisinya apa? Sakit kusta. Ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naamam. Ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naamam memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naamam dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Saudara-saudara, konteks ini berbicara seorang perwira yang sangat luar biasa, seorang panglima kerajaan Asyur, bangsa Aram, yaitu Naamam namanya. Dia sedang satu kondisi, yaitu sakit kusta, saudara. Dan hari itu kalau kita melihat bagaimana keadaan yang terjadi adalah bangsa Israel sedang ada dalam jajahan bangsa Aram. Tapi ini yang sangat luar biasa saudara. Mungkin kita sering mendengar ayat ini. Kita fokus kepada satu peristiwa bagaimana Naamam mengalami mujizat. Iya nggak sih? Kita fokus kepada satu peristiwa bagaimana Naamam merendahkan diri sehingga menerima mujizat. Tapi kita terlewat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Naamam menerima berita dari seorang anak kecil saudara. Haleluya. Saya sangat percaya dan sangat diberkati. Ternyata di balik mujizat yang besar, di balik orang mengalami sebuah pemulihan, di balik orang mengalami sebuah perjumpaan, ada satu momen yang sangat luar biasa. Apa itu? Orang tersebut harus menerima berita sukacita itu. Dan Naamam menerimanya melalui siapa? Seorang anak kecil. Dan anak kecil ini adalah seorang the messengers. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, I am the messengers. Saya adalah pembawa berita.
Saudara, mari kita buka secara perlahan-lahan, saudara. Ayat 2 bilang begini, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Saudara, anak ini tidak langsung berkata kepada Naaman, tapi anak ini berkata kepada istrinya Naaman. Dia sampaikan bagaimana berita yang sangat luar biasa. Dia sampaikan pengharapan yang sangat luar biasa bahwa ada kesembuhan, yaitu melalui seorang nabi yang bernama Elisa. Dia sekarang sedang berada di Samaria. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana peran seorang anak ini menyampaikan sebuah berita yang memberikan sebuah pengharapan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dalam kondisi seperti ini, ada banyak orang sedang menantikan sebuah kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar yang kembali mengingatkan supaya iman mereka tumbuh bahwa di dalam Tuhan pengharapannya tidak sia-sia. Kabar yang kembali memberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan orang-orang yang kasihaninya. Nah, saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang merindukan sebuah kabar yang membangkitkan semangat kembali. Kenapa? Karena selama ini orang-orang mendapat kabar-kabar yang justru menjatuhkan semangatnya, yang justru membuat mereka tidak lagi berdaya, yang justru membuat mereka nggak lagi punya semangat untuk meraih apa yang Tuhan janjikan. Nah, hari ini saya sangat sungguh percaya begini. Engkau dan saya Tuhan pilih untuk menyampaikan kabar baik bagi setiap mereka. Buat siapa? Buat orang-orang yang terhilang. Buat orang-orang yang merasa, aduh sudahlah, nggak usah pakai ibadah-ibadah lagi. Kita fokus cari duit aja. Tuhan ngerti kok, dengar baik-baik. Alkitab mencatat, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada banyak orang sekarang yang lagi putus asa. Udah deh kalau kayak gini, yang penting apa aja deh. Halal nggak halal sama aja, dengar baik-baik. Tidak ada sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik. Tujuannya baik Pak? Enggak, tetap. Tujuan baik harus pakai dengan cara yang baik. Tujuan benar harus pakai dengan cara yang benar. Saudara tidak bisa bilang mengatasnamakan kebenaran dengan cara yang salah. Dan hari ini saudara dengar baik-baik. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dalam sebuah kegerakan Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Menjangkau banyak jiwa-jiwa. Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Memenangkan banyak orang. Roh Kudus dicurahkan buat apa? Buat orang mengalami mukjizat demi mukjizat. Nah, hari ini siapa orangnya? Engkau dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, saya melihat ada 4 hal yang menjadi kunci bagaimana anak ini, seorang anak kecil ini, menjadi the messengers of God. Menjadi pemberita firman, sehingga setiap orang yang mendengarnya diberkati. Setiap orang yang mendengarnya menemukan harapan baru. Yang pertama, anak kecil ini mengalami yang namanya sebutan breakthrough atau sebuah penerobosan dalam hidupnya. Kok bisa Pak? Ya, kita perhatikan baik-baik saudara. Status sosialnya sangat jauh. Wanita ini adalah seorang tawanan. Karena apa? Karena pada masa itu bangsa Israel ada dalam jajahan bangsa Arab. Sehingga orang-orang di situ yang diambil adalah hak bangsa yang menang dalam sebuah jajahan. Dan wanita ini menjadi apa? Budak. Saya mau bilang ada gap yang cukup jauh antara panglima Aram dengan perempuan ini. Berapa sering kita merasa bahwa saya tidak layak untuk menjalankan firman Tuhan. Karena mungkin saya belum sekolah teologi. Berapa banyak yang merasa saya nggak layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya masih mengalami sebuah pergumulan dalam hidup saya. Dengar baik-baik. Bukan apa yang melekat pada dirimu, tapi apa yang membuat engkau mengerti kasih Tuhan dalam hidupmu. Itu jauh penting. Wanita ini tahu betul kasihnya. Sehingga baginya bukan hal yang sulit untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sang nyonya.
di hari ini alami sebuah terobosan dalam hidupnya. Terobosan apa lagi yang terjadi bagi wanita ini? Yang kedua, wanita ini mengambil beban yang bukan bebannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteksnya, bangsa Aram itu adalah bangsa penjajah buat bangsa Israel. Iya nggak sih? Seharusnya wanita ini bisa ngambil begini dengan sikapnya. Rasain lo kena kusta. Rasain lo, ya kan? Makanya jangan jajah bangsa gua. Dengar, dia tidak mengambil momen itu. Tapi dia mengambil begini. Apa yang dirasakan tuannya menjadi kesedihan bagi dia. Apa yang akan dirasakan tuannya menjadi beban bagi dirinya. Sehingga dia mengambil sebuah tindakan, berani mengatakan, Tuan, ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan tua di Samaria melalui nyonyanya. Dengar baik-baik. Mungkin kau dan saya ada dalam zona nyaman. Saya aman-aman aja Pak pada saat pandemi. Ya gajian masih jalan walaupun dipotong 20%. Ya makan masih lancar walaupun cuma tempe doang. Ya semua aman-aman aja Pak. Tapi dengar baik-baik, waktu engkau melihat orang yang di depan matamu dalam kondisi susah, waktu engkau melihat orang yang di depan matamu menangis, masihkah engkau bilang, aku aman? Perempuan ini mengambil satu tindakan. Apa yang dialami tuannya adalah kesedihan bagi dia. Terobosan dalam diri yang mau mengambil beban buat orang lain adalah terobosan yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang messengers. Pak, terobosan apa yang saya harus ambil? Minimal begini, berdoalah buat orang-orang yang kau jumpai sedang mengalami kesusahan. Berdoalah buat bangsamu yang sedang mengalami kesusahan. Berdoalah buat sekitar yang kau temui sedang mengalami kesusahan. Dan bilang begini, Tuhan aku percaya pertolongan Tuhan bagi setiap mereka indah pada waktunya. Itu namanya terobosan mengambil beban, saudara. Lalu terobosan apa lagi yang terjadi? Terobosan dia mengesampingkan egonya terhadap apa yang sedang terjadi, saudara. Dia tidak mementingkan dirinya. Oh ya sudah, yang penting saya mengambil bagian saya. Kerja tetap lancar, mengerjakan bagian saya, ngerapihin tugas-tugas saya. Dia tidak melakukan itu, saudara. Dia mengesampingkan rasa egoismenya. Yang penting saya aman. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini tidak membenci Naamam sebagai orang yang sedang menjajah negerinya. Anak ini tidak membenci bahkan menghujat Naamam sebagai orang-orang yang telah membawanya sebagai budak. Tapi anak ini, dia mau memberitakan kabar sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan kepada Naamam. Jadi yang pertama, untuk menjadi seorang messenger, alamilah sebuah penerobosan pribadi dalam hidupmu. Bagaimana Pak? Pertama, mengerti akan setiap keadaan, ambil beban untuk berdoa, ambil beban untuk melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, jangan egois, saudara. Jangan egois. Karena saya sangat-sangat percaya, setiap orang percaya, Tuhan jadikan itu tidak egois. Apa yang telah kau terima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Amin. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi seorang messenger? Anak ini memiliki apa? Yang disebut confidence. Percaya diri, saudara. Percaya diri. Apa yang membuat dia percaya diri untuk menyampaikannya? Ingat, Alkitab berkata, aku percaya maka aku berkata-kata. Perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka, dengar baik-baik, tentulah, saya ulangi, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kata tentulah menunjukkan sebuah keyakinan yang sangat luar biasa seorang anak ini menyampaikan kepada nyonyanya. Padahal kita tahu Elisa itu belum melakukan apa-apa. Padahal anak ini tidak melakukan komunikasi dengan Elisa. Tetapi karena dia sungguh-sungguh percaya, maka dia sampaikan tentulah nabi itu akan menyembuhkannya.
bagaimana dengan engkau dan saya? Percayakah engkau dan saya kepada setiap perkataan firman Tuhan? Percayakah engkau dan saya terhadap apa yang Alkitab katakan? Kalau engkau percaya, sebetulnya engkau dan saya berani berkata-kata. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, maka kau berani mengatakannya. Bagaimana mungkin engkau nggak percaya tapi berani berkata-kata? Itu namanya pembohong, saudara. Dan saudara yang kasih notis, yang kedua adalah miliki sebuah kepercayaan untuk berani mengatakannya. Dimulai dari mana? Dimulai dari rasa percaya. Saya sangat-sangat percaya begini, setiap orang yang berani berkata-kata karena dia percaya apa yang diperkatakannya. Artinya setiap kita memperkatakan, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita perkatakan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, kita cepat saja. Bagaimana menjadi seorang messenger? Yang ketiga adalah milikilah keberanian, courageous. Berani untuk menyampaikan, saudara. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, dengan status yang begitu jauh, bukan hal yang mudah untuk berani mengatakan kepada nyonyanya, supaya nyonyanya menyampaikan kepada tuannya. Supaya apa? Supaya tuannya mau pergi ke Samaria menjumpai Elisa, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Kenapa? Bisa-bisa dia dihukum, saudara. Karena apa? Karena seringkali pada saat mau menyampaikan, yang ada di benaknya, waduh gawat nih. Nanti saya ditolak nih. Aduh gawat nih. Nanti saya diusir nih. Dengar baik-baik. Keberanian menyampaikan tidak dipengaruhi oleh hasil daripada apa yang saudara sampaikan. Saya ulangi sekali lagi. Keberanian menyampaikan tidak dipengaruhi oleh hasil apa yang dari disampaikan. Seringkali kita merasa takut karena apa? Karena kita merasa apa yang kita sampaikan akan ditolak. Seringkali kita nggak berani karena apa? Karena apa yang kita sampaikan akan dianggap nggak layak. Saya selalu bilang begini buat saya, saudara, secara pribadi. Siapapun orangnya, dimanapun saya berada, pada saat berjumpa dan hendak menyampaikan apa yang firman Tuhan hendak sampaikan, saya bagiannya yang menyampaikan. Apakah orang itu mau percaya terhadap apa yang saya sampaikan? Saudara tidak boleh pusing. Kenapa? Karena itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsapkan mereka. Roh Kuduslah yang menyadarkan mereka. Peran saudara hanya cukup sampaikan. Nah, saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, hari ini mari, milikilah keberanian, saudara. Dua tokoh yang sangat luar biasa dalam peristiwa bagaimana mengalami sebuah keberanian. Daud, saudara. Daud berani bukan karena dia sering latihan, saudara. Ya mungkin kita juga catat, waktu dia mengembalakan anak domba papanya yang 2-3 ekor itu. Dia telah belajar mengalami sebuah peristiwa di mana dia melawan beruang, merobek mulut singa. Tapi bukan itu, saudara. Yang membuat dia berani adalah karena apa? Karena ada Roh Allah yang menyertai dia. Dia berani karena apa? Karena ada Roh Allah yang mengurapi dia, saudara. Sehingga Daud menjadi seorang pribadi yang berani menantang Goliat. Padahal saat itu tidak ada satupun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat. Kenapa? Karena mereka perlu takut. Nah, saya sangat-sangat percaya bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Tetapi roh yang keberanian. Roh yang berani menghampiri tata kasih Allah. Roh yang berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Roh yang berani untuk menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Yang kedua, Petrus, saudara. Kita tahu setelah Petrus mengalami sebuah pencurahan Roh Kudus, hidup Petrus diubahkan, saudara. Setelah masa Pentakosta, Petrus menerima kuasa Roh Kudus, Petrus diubahkan. Dan lihat, Petrus punya keberanian berdiri di hadapan banyak orang. Dia berkhotbah. Mungkin nggak lama, saudara.
hanya 3 sampai 4 menit kalau kita baca secara pelan-pelan apa yang disampaikan pada saat itu. Tapi dengar baik-baik. Keberaniannya berdiri di hadapan banyak orang itu memenangkan banyak orang. 3.000 orang bertobat, bahkan memberi diri dibaptis, saudara. Saudara-saudara yang konten Yesus, yang pertama adalah biarlah engkau dan saya mengalami sebuah breakthrough atau penerobosan dalam diri saudara. Yang kedua, biarlah engkau dan saya memiliki keyakinan, confidence saudara, pada saat menjadi seorang messengers, pada saat menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, milikilah pengalaman di dalam Tuhan. Amin. Karena ini menjadi penting saudara. Saya akan bacakan ayat yang ketiga saudara. Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, Alkitab tidak mencatat apakah anak ini pernah disembuhkan oleh Nabi itu. Alkitab tidak mencatat apakah anak ini pernah mengalami mujizat dari Nabi itu. Tapi satu hal yang kita tahu, satu hal yang kita yakini, anak ini pasti pernah melihat, mendengar, menyaksikan apa yang dilakukan Nabi itu. Dia mengalami sebuah pengalaman pribadi sehingga waktu dia menyampaikan dia betul-betul yakin betul. Karena sudah mengalami. Bagaimana engkau dan saya begitu yakin menyampaikan kalau engkau belum mengalami? Saudara, saya yakin menyampaikan keselamatan dalam Yesus karena saya mengalami kasih Kristus. Saya dengan yakin bilang begini, firman Tuhan adalah kekuatan saya. Kenapa? Karena saya mengalami betul bagaimana saat saya mengalami sebuah kemerosotan, kelemahan, dan firman Tuhan menguatkan saya. Saya mengalami betul bagaimana saya harus mengalami kesedihan, tapi Roh Kudus memberikan saya penghiburan. Saya mengalami betul bagaimana nggak bisa lagi harus berbuat apa-apa, tapi Roh Kudus memberikan saya pengertian, sebuah pengharapan yang baru. Karena itu dengar baik-baik saudara. Untuk menjadi seorang messengers, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, bahasa roh buat banyak orang itu sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena dia tidak mengalami bahasa roh. Tapi buat engkau dan saya mengalami bahasa roh, itu bukan yang aneh. Karena kita mengalami betul bagaimana kita berbahasa roh. Bagaimana kita berdoa dengan roh kita. Bagaimana kita benar menyampaikan apa yang kita bisa kita sampaikan dengan roh kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah modal untuk engkau dan saya menyampaikan firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, kita mengalami breakthrough. Yang kedua, milikilah confidence. Yang ketiga, milikilah keberanian. Dan yang keempat, milikilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Amin. Tapi Pak, bagaimana kalau saya nanti ditolak Pak? Dengar baik-baik. Ini yang saudara tahu. Yesaya 55 ayat 11 bilang begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ini perkataan Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dengar baik-baik. Seberapa panjang, seberapa pendek firman Tuhan yang saudara sampaikan bagi mereka. Baik pada saat mereka mengalami kesusahan. Engkau dan saya mengabarkan ada kekuatan dalam Yesus. Baik engkau mengabarkan kabar penghiburan tentang bahwa Roh Kudus menghibur setiap orang-orang yang berduka. Apapun itu, dengar baik-baik. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dengan sangat luar biasa. Saudara, saya mengalami bagaimana saya menyangka firman Tuhan kepada seorang teman saya. Sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun saudara. Nggak mengalami perubahan. Rasanya seperti udahlah, nggak berhasil. Tapi dengar baik-baik. Beberapa tahun kemudian dia mengalami sebuah perubahan, dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi dan dia bertobat, saudara. Jadi percayalah, apapun yang saudara sampaikan pasti akan berbuah, pasti akan berhasil. Amin. Yang kedua, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku, firman Tuhan, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan tentang Yesus harus digenapi. Yesus adalah jalan kebenaran hidup, itu harus digenapi. Setiap orang yang mendengar Yesus itu akan digenapi, akan menemukan jalan, akan menemukan kebenaran, akan menemukan hidup. Yesus adalah roti yang hidup. Setiap orang yang menemukan Yesus, dia akan menerima roti hidup sehingga tidak lagi merasa lapar. Setiap orang yang menemukan Yesus, yang berkata Yesus adalah air kehidupan, maka tidak akan pernah haus. Itu harus digenapi. Artinya begini, apapun itu tentang Yesus dalam pribadi seorang, itu harus digenapi. Jadi jangan takut saudara. Yang terakhir saudara, konsep sebagai seorang messengers. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, waktu saudara menyampaikan, bukan bagian kita kapan yang kita sampaikan itu berbuah. Waktu kita menyampaikan, bukan bagian kita siap kapan saya harus menuai apa yang saya sampaikan. Kenapa? Biarlah setiap kita mengambil bagiannya masing-masing. Bagian paling utama adalah tetap beritakan. Baik nanti orang yang menyiram atau orang yang menuai, sama-sama dapat kemuliaan dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara, bagi engkau dan saya, percaya engkau dan saya akan dijadikan Tuhan the messengers of Pentecost. Engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Terlebih saat ini, banyak orang yang menantikan berita-berita yang membangkitkan iman tiap-tiap orang. Banyak orang yang menantikan berita yang membangkitkan semangat yaitu dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah penerobosan dalam pribadi. Yang kedua, biarlah engkau dan saya memiliki keyakinan terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, milikilah keberanian untuk tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, milikilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Sehingga apa? Pengalaman kita dapat kita bagikan kepada banyak orang dan orang boleh memuliakan Tuhan terhadap apa yang telah kita alami. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan setiap kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi the messengers-nya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Terlebih Roh Kudus tercurah bagi setiap kami semua. Dan biarlah Tuhan, setiap keadaan tidak mempengaruhi setiap umat-Mu untuk menjadi the messengers of Pentecost. Dan biar Tuhan Engkau urapi, Engkau berikan Tuhan berkat-Mu berlimpah bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap untuk menjadi the messengers-nya Tuhan. Haleluya. Amin. Terus berkati. Shalom. Mari kita berdoa. Oralabaya shanta karalabakana makaralabaya shi. Kiralabayanda baralabaya shi karalabaya shanta. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami dan menuntun setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah benih firman-Mu itu tertanam dalam loh hati kami agar bertumbuh, berbuah, lebat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan saat ini Tuhan kami bersepakat bersehati. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo bersama dengan keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk Pak Totong bersama dengan wakilnya, dan kami berdoa untuk Bapak Roni Pujianto. Tuhan, Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini, berkati hamba-hamba-Mu ini, gembala-gembala-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu yang baru terus tercurah atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna ada atas hidup mereka. Berkati seluruh kehidupan mereka dan keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan darah Yesus dan para malaikat-Mu yang melindungi, menjaga, bahkan berkemah di sekeliling
sekeliling mereka. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Biar Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Biar damai-Mu ada atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu besar atas bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan saat ini Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, setiap Tuhan, para pejabat kenegaraan yang ada Tuhan berkati mereka, urapi mereka biar roh takut akan Allah ada atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menguasai seluruh kehidupan mereka untuk mengambil setiap keputusan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar lawatan Allah terjadi atas bangsa kami. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan, revival yang besar terjadi di bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biar orang-orang yang sakit, yang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan, terkena COVID-19, kami berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Dan kami minta cleanse di atmosfer. Kami minta bersihkan atmosfer di bangsa kami Tuhan. Biar terjadi pemulihan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap gembala kul yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu ada atas setiap hamba-hamba-Mu ini untuk membimbing setiap umat-Mu yang Kau percayakan Tuhan di dalam kul-kul yang ada di dalam GBI Rempoa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Biar keberhasilan mengikuti setiap langkah mereka. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang melimpah atas hidup mereka. Dan ini kami Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Oh haleluya, Rabbashana takaraba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri pada hari ini, saya undang dengan hormat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami, sudah menuntun kami. Sebelum kami akhiri ibadah hari ini, Tuhan berkati kami dengan berkat-Mu ya Bapa. Kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Kau curahkan Bapa. Dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Persekutuan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus. Boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menjadi umat pemenang. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi
itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.